Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuhribuka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra سيذكر من يشاء ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbanyak sekali nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Yang kedua, marilah kita bersalawat atas Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para umat yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, hadis ini berkaitan dengan dua hari raya di dalam satu minggu. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan hari Jumat, di mana hari Jumat adalah hari raya dalam satu minggu. Untuk itu berkaitan dengan itu, hadis diriwayatkan oleh Iyas bin Rahman Asy-Syamsi. Ia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah SAW bertemu dengan dua Id atau hari raya dalam satu hari? Kemudian beliau jawab iya, jawab Zaid. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang beliau lakukan ketika itu? Kemudian beliau melaksanakan sholat Id dan memberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jawab Zaid lagi,
Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mau sholat Jumat maka silahkan. Riwayat dari Ibnu Majah nomor hadis 1310, hadis riwayat Abu Daud nomor 1070. Ma'asyiral muslimin, setiap kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, maka pikiran kita senantiasa pasti dipenuhi berbagai cerita tentang Nabi Ibrahim sebagai millah, sebagai contoh dari umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hikmah yang kita ambil dari cerita yang di dalam Al-Quran ditulis dalam surat As-Saffat, yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'usya qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hal ini yang pertama menunjukkan tentang adanya keimanan dan ketaatan. Dari riwayat ini bahwa Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah walaupun perintah itu sangat berat luar biasa. Hal ini terlihat jelas dalam sikap ketiga atau tiga sikap beliau ketika mendapatkan perintah ini. Yang pertama, beliau memandang mimpi dan isyarat sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan kepasrahan tanpa disisipi keraguan sedikit pun. Berbeda sekali dengan kita, kadang-kadang kita mengabaikan atau melanggar perintah dan larangan Allah, padahal perintah-perintah itu diiringi dengan janji-janji pahala bagi yang melakukan dan ancaman bagi yang meninggalkannya. Hikmah yang kedua, beliau tidak menawar perintah Allah betapapun sangat berat luar biasa. Beliau tidak mengatakan pada Allah, kenapa aku harus menyembelih putraku satu-satunya, atau mengapa harta dan aset yang saya miliki harus diganti dengan putraku. Mengapa tidak engkau perintahkan aku untuk mendorong ke medan perang? Mengapa aku harus menyembelih dengan tanganku sendiri? Tentu tidak seperti itu. Hal ini juga patut menjadi kita bercermin ketika atau seringkali kita tawar-menawar terhadap perintah dan larangan Allah, seraya berseloroh mengapa Allah melarang ini dan itu, padahal banyak mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi kita. Andai saja Allah menghalalkan, maka Allah mengharamkan yang ini. Ini seringkali yang terjadi pada kita. Hikmah yang ketiga, ketenangan beliau dalam menjalankan perintah yang maha berat ini. Hal ini nampak jelas dalam dialog beliau dengan putranya Ismail. Wahai putraku, sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu. Dan ini patut menjadi berpikir dan merenung bukan kita. Mengapa seringkali kita mendapatkan perintah dan Allah yang tidak berat saja, bahkan mendatangkan maslahat bagi yang di dunia dan akhirat, tetapi kita mengerjakan perintah itu secara asal-asalan dan tergesa-gesa agar bisa segera beristirahat, seakan-akan itu merupakan beban yang amat berat. Kemudian hikmah yang kedua setelah keimanan dan ketaatan adalah bijak dalam menyikapi perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan perintah ini kepada putranya dan meminta pendapatnya. Tindakan beliau ini sangat bijaksana dan memiliki banyak makna dan hikmah yang luar biasa. Di antaranya kebijakan hikmah itu adalah yang satu, menghidupkan budaya musyawarah dalam keluarga. Beliau tidak otoriter untuk melakukan pemaksaan, namun beliau menanyakan kepada anaknya bagaimana dengan perintah Allah ini. Kemudian yang kedua,
merupakan semangat berbagi pahala. Seandainya Nabi Ibrahim melakukan secara sepihak dengan menyembelih Ismail ketika tidur atau menyembelih Ismail ketika dia tidak sadar secara paksa tanpa harus meminta pendapat, maka yang berhak mendapatkan pahala hanya Nabi Ibrahim sendiri. Namun demikian, beliau ingin berbagi pahala dengan putranya, sehingga beliau memberitahukan kepadanya tentang perintah Allah untuk menyembelih dirinya. Dengan begitu, ayah dan anak bersama-sama mendapatkan pahala. Yang ketiga hikmahnya adalah pendidikan bagi sang anak dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menawarkan perintah itu dan meminta pendapat putranya mengenai perintah Allah yang ditujukan kepada keluarga ini. Tindakan Nabi Ibrahim di atas merupakan tindakan yang tepat untuk melatih dan membiasakan putranya dalam menghadapi permasalahan dan bagaimana memecahkannya. Bila sang anak tidak terlatih dan dibiasakan sejak dini untuk menghadapi masalah serta bagaimana memecahkannya, maka ketika dewasa akan cenderung manja dan menggantungkan diri pada orang lain. Hikmah yang keempat, mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan anak dan kepercayaan kepada orang tua. Tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pendidikan terhadap putranya, kesopanan dan moralitasnya terhadap orang tua, serta sejauh mana putranya memposisikan orang tua pada posisi yang selayaknya, yakni dengan menaati, berprasangka terhadap kebaikan orang tua dan percaya bahwa orang tua tidak akan menjerumuskan anaknya ke dalam kebinasaan. Jadi sebagai orang tua, kita harus bersikap demokratis dan jangan otoriter, memiliki semangat berbagi pahala pada seluruh anggota keluarga, melatih anak-anak kita untuk bertanggung jawab dan berusaha mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dengan begitu kita mengetahui tingkat keberhasilan di dalam mendidik mereka. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam pendidikan anak berdasarkan hikmah dari ayat tersebut di atas? Yang pertama adalah kesucian dan niat doa orang tua. Ketika menempatkan Ismail bersama ibunya Siti Hajar di dekat Baitullah, Nabi Ibrahim tidak lupa berdoa demi masa depan Ismail putranya. Bahkan doa Nabi Ibrahim yang sangat panjang itu diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 41 yang artinya, ya Rabb kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Ismail dan ibunya Siti Hajar. Jadi niat suci dari Nabi Ibrahim ketika menempatkan Ismail di tempat itu adalah agar ia dan keturunannya kelak bisa konsisten di dalam menegakkan ibadah salat. Untuk merealisasikan niat suci itu, beliau tidak lupa senantiasa memohon doa kepada Allah. Yang kedua adalah kesucian lingkungan dan lokasi belajar. Tidak mengherankan apabila Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas dan soleh karena doa dan niat orang tuanya. Di samping itu, Nabi Ibrahim menempatkan Nabi Ismail di dekat Baitullah, di mana Baitullah adalah tempat untuk beribadah kepada Allah, tempat untuk berzikir, sehingga dalam mental dari anak Ismail ini menjadi bagus. Tetapi apa yang terjadi di orang tua kita kadang-kadang justru menyekolahkan anak-anak di sekolah-sekolah yang tidak menerapkan nilai-nilai Islam sama sekali. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang memasukkan anak-anaknya di sekolah-sekolah, di kampus-kampus yang bukan dari agama Islam. Yang sikap ini jelas-jelas sangat menentang Islam, berusaha untuk menjadikan anak ini
tidak lagi mengetahui tentang syariat Islam. Kemudian kesucian guru dan pendidik. Faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan Ismail adalah sosok guru dan pendidik, di mana guru dan pendidik ini adalah Siti Hajar yang Allah sudah memberikan pengetahuan tentang bagaimana memberikan pendidikan pada Ismail sehingga tumbuh menjadi anak yang soleh, cerdas dan berbakti kepada orang tuanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Ibrahim menempatkan istrinya Hajar bersama bayinya Ismail di tempat yang gersang, tidak ada sumber air dan tidak ada perbekalan yang sama sekali. Pada waktu itu Hajar bertanya kepada suaminya dengan penuh keheranan, "Siapakah yang memerintahmu untuk menempatkan kami di tempat ini? Apakah Allah mau memerintahmu?" Dengan pertanyaan itu Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menjawab dengan singkat, "Ya." Dengan jawaban itu maka Siti Hajar memerintahkan atau penuh keyakinan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dengan adanya perintah Allah tersebut. Sungguh ucapan ini sangat mengagumkan dan mengekspresikan keteguhan, keimanan, pemahaman dan keyakinan yang ada di dalam hatinya, sehingga wajar saja bila ucapan-ucapan yang mengagumkan tersebut keluar dari muridnya atau anaknya, yaitu Ismail alaihissalam, ketika mengetahui perintah Allah untuk menyembelihnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal samii'ul 'aliim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nusalli wa nusalli ala anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini maka khatib akan menutup dengan memberikan kesimpulan bahwa berkat kerjasama yang baik antara Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua dan Ismail sebagai seorang anak, maka perintah yang sangat berat ini akhirnya bisa terlaksana. Seandainya tidak ada kerjasama yang baik di antara keduanya, maka peristiwa besar yang selalu kita peringati setiap tahun itu tidak akan pernah ada. Suatu proyek besar seperti rekonstruksi peradaban dunia yang berkeadilan tidak akan mungkin terrealisasi kecuali dengan kerjasama yang baik dan keterpaduan antara semangat kaum muda dan kebijaksanaan kaum tua. Namun kenyataannya masih sering kita jumpai ketidakharmonisan antara generasi tua dan generasi muda. Tidak ada saling percaya di antara mereka. Seringkali upaya kaum muda terbentur berbagai kendala karena kurang matangnya visi dan pengalaman mereka. Begitu pula gagasan cerdas kaum tua seringkali tidak terrealisasi dalam dunia nyata karena stamina mereka hanya mengizinkan mereka untuk menelurkan gagasan dan pemilikan. Jadi sudah sangat mendesak bila kedua potensi ini dipadukan untuk meraih masa depan yang gemilang. Itulah hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah penyembelihan Ismail dengan segenap peristiwa yang melingkupinya. Semoga kita dapat mengaplikasikan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wal 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.